Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Takalar TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh kebahagiaan dan kemuliaan ini, perkenankan saya selaku pengasuh dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Imam Al-Jazari Kabupaten Takalar akan menceritakan sekilas kisah tentang bagaimana histori atau sejarah berdirinya pondok pesantren ini. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Imam Al-Jazari ini terletak di lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mengarang-Bombang, Kabupaten Takalar. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Imam Al-Jazari, kita ambil dari nama salah seorang ulama besar di bidang ilmu Al-Quran, lebih khusus lagi bidang ilmu tajwid dan ilmu qiraat, yaitu Al-Imam Ibnul Jazari yang lahir di kota Damaskus atau Suriah. Dan kita berharap tentunya dari pondok pesantren ini akan lahir ulama-ulama besar di bidang ilmu Al-Quran, lebih khusus lagi di bidang ilmu tajwid. Tentunya akan menjadi cahaya, akan menjadi pelita di daerah mereka masing-masing. Pondok pesantren ini berdiri pada tanggal 1 September tahun 2018 dan pada hari ini kurang lebih berusia 3 tahun lebih. Dan alhamdulillah jumlah santri kita sekarang berjumlah sekitar 190 orang, terdiri dari santri dan santriwati, dan juga sisanya adalah santri halaqah non mukim yang mereka datang setiap hari tapi tidak tinggal di asrama. Dan sebagian besar santri dan santriwati kita ini bermukim dan berdomisili di dalam pondok atau wajib untuk berasrama. Pondok pesantren ini mulanya dibangun dari rumah yang sangat sederhana. Pondok pesantren ini dimulai dibangun dari bekas toko dari ibu saya, ya, orang Makassar bilang gakde-nya. Nah, dari gakde itu kami bersepakat sekeluarga, bapak, ibu, dan saya sendiri membongkar toko itu menjadi sebuah asrama kecil saat itu, dengan tujuan tentunya kami ingin di kampung kami, di daerah kami ini akan lahir banyak penghafal Al-Quran. Tentunya program yang besar ini sangat-sangat susah bagi kami pada awalnya, karena melihat keadaan kami yang bukan tentunya hanya dari kalangan keluarga yang sangat sederhana, tapi tentunya dengan tekad dan ikhlas lillahi ta'ala kami mencoba membangun sedikit demi sedikit. Kita buka pendaftaran, alhamdulillah ada sekitar 15 orang santri baru di angkatan pertama yang ikut bergabung bersama kami di sini. Awalnya segala sesuatunya berjalan dengan sangat sederhana, segala dengan sangat terbatas. Kenapa? Karena asramanya itu multifungsi. Asramanya itu bisa dijadikan tempat sholat, di situ juga dia tidur, di situ juga dia makan. Dan dapurnya saat itu, dapur umum pesantren itu masih numpang di dapur saya, di dapur rumah saya. Jadi ibu saya saat itu yang pertama kali memasakkan para santri. Kita belum punya tukang masak saat itu. Ibu saya yang memberikan makanan kepada para santri. Awalnya sangat sederhana, namun berjalan dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, alhamdulillah dengan tentunya dengan izin Allah, dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan doa dari para orang tua santri, ditambah dengan doa dari kaum muslimin, dan juga doa dari lebih khusus lagi dari kedua orang tua saya, membuat pesantren ini semakin dikenal, semakin berkembang, semakin luas. Dari tahun ke tahun mulai menerima 50 orang, kemudian naik ke 90 orang, dan pada hari ini alhamdulillah sudah memiliki 190 orang dalam usia 3 tahun lebih. Ini tentunya tidak lepas dari peran dari para pembina, para asatidz, para guru yang telah bekerja keras dan telah berjuang mati-matian untuk bagaimana mencetak kualitas dari para penghafal Al-Quran. Karena jujur kita sangat risau memikirkan betapa langkanya para penghafal Al-Quran yang datang dari arah selatan kota Makassar,
yang masih sekarang didominasi oleh saudara-saudara kita yang ada di Bugis. Namun kita yang berada di Takalar, Jeneponto dan seterusnya itu masih sangat langka dalam mencetak para penghafal Al-Quran. Berangkat dari situlah saya beserta kedua orang tua saya membuat usaha kecil-kecilan untuk bagaimana mendorong lahirnya para penghafal Al-Quran yang tentunya berkualitas. Tentunya berkualitas, tidak asal-asalan, penghafal Al-Quran yang mampu menjaga hafalannya, dan tentunya yang paling pokok dan paling inti adalah penghafal Al-Quran itu bisa mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran yang terkandung dari kitab suci Al-Quran itu sendiri. Alhamdulillah pada hari ini animo masyarakat begitu sangat besar dalam memasukkan anak-anaknya untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Buktinya para santri kita ini tidak hanya dari Sulawesi Selatan, tapi juga berasal dari luar Sulawesi Selatan, seperti dari Kalimantan dan Papua. Bahkan santri yang berasal dari luar daerah Kabupaten Takalar itu mendominasi daripada santri yang berasal dari Takalar itu sendiri. Ini tentunya menjadi sesuatu yang sangat membahagiakan bagi kami dan sekaligus menjadi tanggung jawab dan amanah yang besar bagi kami untuk bagaimana bisa mencetak para penghafal Al-Quran yang tentunya nantinya menjadi bibit-bibit pemimpin bangsa, pemimpin daerah, pemimpin negeri ini, di mana para penghafal Al-Quran menjadikan Al-Quran itu sebagai pondasi dari keimanan, pondasi dari seluruh kehidupan, seluruh pengabdian kepada masyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara pribadi, setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu di Makassar, menuntut ilmu di kota Madinah Al-Munawwarah, kembali setelah itu saya merasa bahwa tidak lengkap rasanya, tidak berberkah rasanya ilmu ini ketika ilmu itu tidak diamalkan. Sebagaimana peribahasa Arab mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Ilmu yang hanya disimpan, tentunya ini belum dikatakan sukses ketika belum bisa menularkan ilmu itu. Maka dari itu, berangkat dari situlah dengan seluruh dan kekuatan yang saya miliki, tentunya dan keterbatasan ilmu yang masih sangat terbatas saat ini, mencoba berikhtiar, mencoba berusaha dan mencoba bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita bisa mencetak banyak penghafal Quran di Takalar ini. Di cita-cita saya bagaimana kami sekeluarga ini tentunya suatu saat di akhirat akan dicatat sebagai orang yang berjasa, orang yang punya andil besar dalam mereka penghafal Quran. Tentunya ini akan menjadi efek positif bagi kita dan menjadikan amal jariah bagi saya, bagi kedua orang tua saya, bagi para orang tua santri, dan lebih khusus lagi kepada para masyarakat Kabupaten Takalar yang mungkin juga ikut membantu pembangunan dari pondok pesantren ini. Pondok pesantren ini masih sangat muda, masih sangat membutuhkan banyak motivasi, membutuhkan banyak semangat. Oleh karena itu, kami mengajak para pemirsa Takalar TV untuk tak henti-hentinya mendoakan kami, mendoakan program dan proyek akhirat yang luar biasa ini, sehingga kami bisa terbantukan dengan mencetak para penghafal Al-Quran yang tentunya ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Penghafal Al-Quran adalah keluarga-keluarga Allah. Penghafal Al-Quran adalah seseorang yang dirindukan oleh surga. Namun sekali lagi, hafal Al-Quran ini bisa diraih hanya dengan usaha, kerja keras, dan tentunya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira cukup ini sejarah singkat dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Imam Al-Jazari. Semoga kedepannya pondok pesantren ini semakin jaya, semakin besar, tentunya semakin banyak mencetak para penghafal Al-Quran yang tidak hanya menghafalkan
lafaz-lafaznya, tetapi juga menjaga maknanya, menjaga hikmah yang terkandung dalamnya, dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.